Millie. Welcome to Good Talk for Good Shot Yes. ID. I'm so happy to have you Hi. here. Thank you for having me here. Thank you. Jadi di Good Shot ini, di Good Talk, kita suka ngebahas tentang empowering women gitu, Bu Millie. And then for this particular episode, it is about empowered women, empower women gitu kan. Jadi aku tuh pengen tahu kalau dari Ibu Millie sendiri gitu, what do you think about Indonesian women today? Menurut Bu Millie, kita udah kita udah siap belum sih untuk menyongsong masa depan menjadi wanita-wanita Indonesia yang benar-benar successful and all that? Yeah, look at you. I mean, waktu saya mulai ini harus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Boleh campur-campur. Campur-campur. Iya. Oke, first of all terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing hari ini. Tadi menjawab pertanyaannya saya kira menarik sekali karena again saya harus mengatakan look at yourself. 30 odd years ago waktu saya mulai bekerja, dengan usaha saya, jarang sekali waktu saat itu saya melihat perempuan di Indonesia yang menjadi figure of authority, such as yourself misalnya. Itu jarang. Jadi misalnya kalau saya waktu itu di interview, pasti interviewernya most likely will be male, gitu. Dan kalau saya mengunjungi kantor-kantor klien pada saat itu ya, pasti yang saya ketemu tuh male, gitu. Saya juga suka berolahraga macam-macam. Dan saya juga suka golf misalnya. Itu udah pasti male dominated, gitu. Tapi fast forward, Indonesia today, wah kita kemajuannya tuh di ASEAN tuh sangat pesat sekali. Sekarang board members-nya yang perempuan di Indonesia itu paling banyak dibandingkan Singapura, Hong Kong, dan sebagainya gitu. Jadi somehow luar biasa pencapaian Indonesia gitu. Terus banyak yang tanya, oh ya kalau kayak gitu, kayak misalnya kabinet member kita kenapa masih belum banyak yang Indonesian? Ya, kembali dengan misalnya Pak Jokowi. He doesn't in this case tuh he's very dia tuh tidak memilih bahwa yang posisi ini harus pria, yang ini harus wanita. No. Pokoknya by merit only. You can do it, you sit here gitu loh. Nah, itu pencapaian yang luar biasa untuk Indonesia menurut saya. Gitu. Ya, I would agree with you juga sih, soalnya aku sendiri pun ngelihat kita di industri media juga ya, sebenarnya akhirnya sekarang udah lebih banyak lagi perempuan yang bisa masuk ada di dalam industrinya gitu. Dan kita juga sekarang kita sendiri sebagai perempuan pun kita nggak mikir dia bisa nggak ya, atau dia lebih bisa, yang ini. No, by merit and by your own achievement, ayo join the team gitu loh. Iya. Jadi itu pencapaian yang luar biasa. Kalau menurut Bu Millie, in what area kita bisa lebih improve lagi as women? Ya, ada satu menurut saya, women itu harus lebih punya ya, adalah confidence. Confidence ya, itu aja sebetulnya, satu saja itu lagi. Karena kita tuh disuruh apapun bisa. Yang dulunya pekerjaan-pekerjaan yang dibilangnya pria yang bisa, sekarang perempuan tuh bisa. Yang holding us back itu only self-confidence. Dan kalau kalau pria itu mereka lebih cuek in that sense. Gitu loh. Nah, kalau kita tuh lebih nanyanya, aduh gue mampu nggak ya, gue bisa nggak ya, kalau ntar gue repotin orang nih, udah deh, mendingan gue nggak aja deh. Tapi itu merugikan sekali untuk kita dan untuk orang-orang sekitar kita gitu loh. Jadi kalau mesti dijawab, confidence. Yang aku kepingin tahu jadinya adalah, gimana sih Bu Millie caranya kita untuk bisa ngelatih confidence itu? For me, I think sama ya. Maksudnya kadang-kadang masih suka ada tuh, aduh bisa nggak ya gitu. Karena mungkin kebiasaan ngeliat di field banyaknya laki atau gimana gitu. Akhirnya jadi kayak less self-confident. Tapi gimana sih cara latihannya atau cara cultivating-nya supaya kita bisa jadi perempuan yang lebih confident gitu? Menurut saya cara mengcultivate-nya adalah to stop thinking about us. It's not about us anymore. Gitu. Kalau saya berpikir saya misalnya bisa melakukan tugas A, gitu. Si laki ini juga bisa, si cowok itu bisa, cewek ini bisa, gitu kan. Wanita ini bisa, pria ini bisa. Yes, tapi pasti ada satu uniqueness yang saya miliki yang mungkin mereka tidak punya, gitu. Remember,
we are very unique. There is only one you in this world, right? Gitu loh. Dan pasti you are unique gitu. And then ke satu, you are unique, nggak ada orang yang sama. Dan kedua, I think we need to stop thinking about, kalau saya udah pikir gini, aduh saya bisa nggak ya? Langsung buru-buru saya tuh mengingatkan diri saya, it's not about me anymore. I should stop thinking about me. I need to contribute. Because if I contribute, then orang lain mungkin terbantukan atau terselamatkan gitu. Yeah, that's how I start slowly to build my confidence. Because I have to stop thinking about myself gitu. And think about others that we can help. Others. Yes. That's very good. Yes. I'm gonna keep doing that in my head now. Kalau misalnya mulai kayak nggak pede gitu, okay, just stop thinking about me, but other people that we can actually help. Yes, otherwise nanti kita tinggal di rumah aja kan, karena kita malu gitu. Aduh jangan deh, kayaknya dia better deh daripada kita. Tapi banyak yang rugi kan. Right. Dan balik lagi, being a powerful woman di industri media kayak Bu Mili gitu ya, it could be really challenging kan at times gitu. Aku kepingin tahu dong Bu Mili, ada nggak sih cerita yang paling interesting against all odds selama 20 tahun plus berkecimpung di dunia media industri buat Bu Mili seperti apa? Pada saat saya pertama kali mendapatkan lisensi Tatler. Okay. Lalu di tahun 1996. Dan saat itu saya langsung mempublish majalah Tatler Indonesia yang pertama. Begitu saya launching ke marketplace, banyak pihak yang kemudian menulis surat kepada saya dan mengatakan saya itu adalah antek-antek media barat gitu. Ya, dan bahkan saya dilaporkan kepada Menteri Penerangan, saat itu masih ada Kementerian Penerangan. Betul. Saya dituliskan surat dan dibilang orang ini kita harus pertanyakan status WNI-nya dan apakah dia ini, bukan lebay sekali, dan apakah dia ini merupakan tangan kanan atau tangan kiri atau antek-antek dari media asing. Saat itu saya lagi hamil dan saya sebagai wanita hamil saya harus ke Kementerian Penerangan setiap hari dan saya waktu itu ditanya-tanya pertanyaan yang menurut saya silly yang sampai misalnya apakah rencana Anda itu akan menumpas nasionalisme di industri media di Indonesia, yang saya juga, tapi kan sebetulnya makronya adalah gini, pada saat itu industri media di Indonesia highly regulated, waktu itu zaman Pak Harto. Dan pada saat itu ya kroni-kroninya saja yang diberikan izin untuk mengeluarkan majalah atau media gitu. Nah keluarlah saya nih yang nekat-nekat gitu, terus men-challenge sistem itu gitu loh. Karena saya pikir media itu kan adalah alat demokrasi, senjata demokrasi rakyat. Ya udah saya mulai I was bringing my case gitu. Tapi kan ya siapa sih seorang saya terus bisa melawan satu sistem yang seperti itu. Ya udah setelah 1996 saya tidak bisa lagi mengeluarkan majalah Tatler. Tahu-tahu tahun 1999 Presiden Gus Dur menjadi presiden. The minute langkah pertama beliau sebagai presiden adalah menutup Kementerian Penerangan. Dan beliau mengatakan itu yang namanya Kementerian Penerangan adalah penuh dengan setan-setan devil yang hitam. Benar loh, perkataannya Presiden Gus Dur loh. I quote him directly. Dia tutup, terus beliau mengatakan, siapapun yang bisa menjadi publisher, monggo lakukan, dan nanti pasar yang menentukan, bukan pemerintah. Yang menentukan apakah media itu bisa lanjut atau tidak, itu pasar yang menentukan. Nah, tahun 2000 kami mulai menerbitkan lagi majalah Tatler gitu. Tapi tahun 96 sampai dengan tahun 2000 itu merupakan satu gejolak. Maybe at that time I could just say, I just quit lah. It's okay gitu loh. Get married and just be tenang-tenang di rumah gitu kan. Tapi ternyata not quitting is the answer ya, just not quitting. I think you believe that at some point it will happen, right? Yes.
Yes, I always have that belief. Nanti deh saya bisa share. Misalnya kalau saya when I first learn golfing, I always imagine my ball itu flying high gitu. I see it first like that so that it manifests gitu kan. Yeah, I always have that discipline gitu to always see it positively to make it happen. But I'm so happy to hear that because menurut aku ini adalah message yang emang kepingin aku sebar ke orang-orang yang nonton juga gitu ya. So mereka lebih inspired untuk kayak you need to see it in your head first before it actually became something that's real gitu kan. And it's like almost 100%. You have to be able to see it first in your head. Yeah. And then you'll see it with your eyes. That's really amazing. Sebelum aku masuk gali ke sana lebih dalam lagi, tapi kebetulan tadi kan Bu Mili juga ngomongin tentang Tatler gitu ya. Aku kepengen tahu dong changes-nya di Tatler Asia tuh sekarang seperti apa sih perubahan-perubahannya? Nah, yang saya suka sekali dari Tatler ini, first of all, karena kita bekerja tuh seperti keluarga. Jadi we're like a family gitu. Dan karena dari partner saya di Hong Kong, mereka tuh visionnya sama that we are all one big family. Jadi mutual trust and mutual love to guard the brand is already there automatically. Karena kita sama-sama merasa kita memiliki because we are one big family gitu. Nah, jadi perjalanannya dulu tuh kita well diversified. Jadi ada Tatler Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan sebagainya. Sekarang we are one big Tatler Asia, di mana di dalamnya ada tentunya ada faction ini ya, ada area-area Indonesia, Singapura tuh tetap ada gitu. Tapi dengan satu payung, we are lifestyle, media, and technology in Asia gitu. Ya, jadi dulu perjalanannya seperti sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang we are more synergistic, ya, we are synergistic. And is it because apakah itu karena itu tadi mau lebih ke family, lebih mau merasa family atau new direction ini terjadi karena apa, Bu? Ini new direction terjadi karena internet. Karena dengan adanya internet, look at us. You are now in Jakarta ya. Bali. Oh, di Bali. You're in Bali. Dan saya tuh sekarang di Vancouver. Tapi kita tetap bisa ketemu dan tidak ada jarak di antara kita. Jadi karena adanya internet revolution, sekarang untuk apa lagi mempunyai, misal kita bilang, kamu Tatler Indonesia, kamu Tatler Singapura. It doesn't matter because you can access news from Chengdu in China or in Russia, in Poland. It doesn't matter. We are one world. Kan? We're one world gitu. Yes, that's amazing banget. Nah, sedikit kembali ke tadi ya waktu kita ngomongin tentang belief gitu. Aku ngerasa ini adalah satu hal yang benar-benar pengen aku gali dari banyak orang yang successful gitu supaya mereka akhirnya bisa nge-share ke orang lain juga gitu. Belief apa sih yang harus kita punya kalau misalnya kita diperhadapkan dengan hardships, dengan sesuatu hal yang sulit atau susah gitu. Things don't go according to what we want misalnya. Gimana caranya kita bisa men-tackle negative feelings yang ada di dalam supaya kita tetap bisa successful? Kalau saya tuh, saya pikir hidup ini akan selalu memberikan kita cobaan. Selalu. Saya selalu bilang dengan tim saya, tidak ada hidup yang tanpa pencobaan kan. Tapi bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi pencobaan-pencobaan itu yang matters gitu. Sikapnya, attitude-nya bagaimana gitu. Nah, biasanya dengan berjalannya waktu juga because we are more experienced and we know more in our industry, we grow to be calmer. Rasanya dulu 30 years ago when I started, saya lebih cepat panik gitu. But now with track record, with time gitu ya, now we are more calm and with age as well. Jadi again, expect challenges. You have to expect it, otherwise it's not real, you know. So you expect challenges, problems, ya. But how do you face them, gitu.
and you face them with calmness, and when you're calm, then you gain perspektif kan. Kalau udah panik, udah gone semua gitu. Ya, usually I love meditating, for example. I love being silent gitu. And then sometimes when I'm silent, when we are silent, itu inisiatif tetap keluar sendiri. Then I know what to do next gitu. Jadi But you ide-ide have itu muncul ya. keluar muncul, but you have to know life is only about this moment kan. Ya. Yang bikin kita panik kan karena aduh gimana ya, aduh besok gimana, wah lusa gimana, waduh tahun depan gimana. No, now gitu, the quality of your present moment now. Jadi kita Gimana? benar-benar harus bisa belajar untuk hidup untuk saat ini, tenang, Harus dan harus bisa imagine yang kita kepingin itu udah harus kita imagine duluan dan believe dan percaya gitu kalau itu yang akan kejadian gitu ya. Betul, betul. Apapun yang terjadi itu saya sih hampir 100% semuanya saya imagining. Saya imagine dulu, saya bisa lihat dulu in my mind. This is what I want gitu. Oh, I'm so And then happy itu talking to you. Yeah. I hope it helps. It does help. I believe, aku juga percaya hal yang sama soalnya. Dan kalau menurut Bu Mili, seberapa penting edukasi Bu Mili untuk seluruh Indonesia dan juga untuk perempuan di Indonesia itu seberapa penting sih role-nya? Kalau ditanya seberapa penting, sangat penting terutama di Indonesia. Kenapa? Karena kita masuk ke pekerjaan nomor satu ditanyakan pendidikan kamu apa. Jadi itu secara teknis tuh penting sekali gitu, mempunyai sarjana ini atau sarjana itu. But having said that, now that I'm already in this age again, justru yang saya tahu adalah we need to unlearn a lot of things. We need to unlearn. Aneh kan? Gitu. We need to learn a lot of things waktu kita muda. Tapi waktu kita sekarang certain age, so many things we have to let go and dilepas and unlearn gitu. Jadi ya, I always enjoy ya being alive karena I learn so much from life itself gitu. Tapi coming back, education, yes, education di Indonesia is very, very important. Karena you have to be number one, you have to be literate. And then you have to have a certain knowledge to be able to help others and apply yourself kan. Otherwise, then the first 50 years of your life kan, you want to create something gitu. And I think education helps. Without it, difficult. Gitu. Yes. Mungkin kalau yang tadi maksud Bu Mili itu begini nggak sih? We technically untuk sekolah dan sebagainya, yes, we need to learn. Tapi in life banyak yang harus kita unlearn itu untuk kayak baggage yang udah nggak serving us anymore gitu. Pemikiran-pemikiran lama yang kayak wah ini kalau misalnya masih dipegang terus sama kita nggak akan bisa maju nih. Jadi ini yang harus di unlearn and then kita harus masukin belief baru gitu ya berarti ya. Betul. Learning things-nya ya. Yes, betul sekali. Otherwise, too heavy. We are bringing too many baggage. Yes, gitu. Exactly. Nah, Bu Mili sendiri kan foundernya guru semua. Aku senang banget nih karena me myself awalnya tuh kepinginnya Good Shot emang menuju ke arah yang seperti ini gitu. Pada akhirnya edukasi online dan sebagainya gitu. Tapi for you yourself, vision missionnya untuk guru semua ini apa sih, Bu Mili? Saya tuh ingin sekali mendemokrasikan pendidikan, gitu, terutama skills. Nah, again, karena di tempat saya personally mempunyai experience, a lot of our university graduates, waktu mereka masuk ke workplace, ke marketplace, mereka tuh don't have a clue how to apply themselves, gitu. Nah, ternyata setelah saya selidiki, yang mereka perlu sebetulnya adalah more skills to apply themselves gitu. Ya, jadi yang saya ajarkan di guru semua, awalnya visinya adalah kelas-kelas yang ada di guru semua itu adalah kelas-kelas yang skill dan mudah didapatkan dan murah. Contoh, saya perhatikan makeup artist. Ya, kalau saya tuh setiap kali di Tatler kalau harus hosting event, pasti saya dikirimin makeup artist. Lalu saya tanya sama dia, kamu tuh dibayar berapa sih kalau boleh tahu gitu kan? Oh, satu kali makeup tuh minimal dibayar 1 juta loh. Nah, kalau pengantenan bisa 10 juta. Jadi saya pikir,
wanita-wanita yang the young generation ini, kalau mereka memang tidak terpanggil untuk masuk ke university, terus jadi sarjana ini, anak, if they can become a very good makeup artist, then they can not only survive, tapi they will survive well. Makanya di Guru Semua ada kelasnya, how to be a makeup artist, kita ajarin gitu loh. Jadi itu a skill gitu ya. Kita mengadakan juga skill bahasa Inggris. Tentunya karena bahasa Inggris kan itu Penting semua ya. orang penting lah ya. Jadi kita berikan itu. Nah, belakangan ini kita bikin kelas-kelas sekarang dan kita kerjasama lagi dengan satu yayasan di Bali, Green School Foundation, if you know. Okay. Yes, I Ya. know. Jadi kita kasih anak-anak sekarang pendidikan, misalnya bahasa Inggris. Nah, anak-anak itu yang saya ingin sekali bisa anak-anak yang tidak mampu. Mereka harus bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran di Guru Semua. But they cannot pay, they cannot afford to pay. Jadi saya bilang, it's okay, kamu jangan pay kami dengan uang, pay saya dengan sampah plastik. Oh, Gitu. amazing. Ya, jadi kamu dapat 1 jam bahasa Inggris, tapi kamu harus bayarnya 5 kilo sampah plastik. Ini sampah plastik. Gitu. Dan ternyata mereka semangat sekali gitu ya. Di Bali rupanya kan banyak tuh. Saya lihat kalau lagi jalan-jalan di pantai saya sampai kesel gitu. Saya bilang, oh pungutin. Nah, sekarang mereka pungutin, mereka bawa ke Green School location, karena di sana kan ada tempat daur ulangnya. Yes. Nah, kita kasih mereka 1 jam kelas bahasa Inggris. Wow, jadi ini udah ngebantuin orang juga, ada social impact-nya juga. This is what Yeah. it's all about. Yeah. It is. I'm really happy. That's why. That's what for me. That's what life is all about. Gitu, Yeah. maksudnya. Sama. Iya. Yeah. That's You're the amazing. same. Saya Yeah. bisa lihat tiba-tiba your face itu glowing gitu. Iya, karena waktu aku bikin Good Shot ini emang sebenarnya fokus dari si media yang aku mau bikin ini emang mau ngangkat cerita-cerita tentang social impact, good news, and inspiring stories. Karena kayaknya kalau untuk media yang konvensional itu udah banyak gitu ya. Tapi untuk sesuatu yang angkat that people can actually learn from this media, hopefully one day bisa lebih besar lagi gitu, adalah orang-orang makin banyak yang mau melakukan hal itu supaya social impact is very important, I think. Yes. Yeah. Amazing. Aku mau nulis tentang itu ya kalau boleh. Tentang si Guru Iya, Semua. silakan. I would love to. Iya, terima kasihnya. Terima kasih sekali. Iya. Senang banget aku justru waktu denger itu gitu. Ternyata ada banyak di dalamnya juga. Dan terakhir mungkin ya Bu Mil, kalau misalnya untuk perempuan-perempuan yang lagi dengerin kita saat ini gitu, maybe you can share a story. First breakthrough-nya Bu Mili itu dulu gimana? How long did it take? Dan gimana kita harus sabar gitu untuk menuju sukses? Kalau perempuan-perempuan di Indonesia itu, saya melihat kita masih sangat berorientasi pada keluarga. Memang di sana stigmanya masih, aduh suami kita kalau dia tidak memberikan blessing, akan susah kita maju. Kalau di Indonesia itu kan masih begitu. Luckily saya harus berterima kasih bahwa suami saya, waktu kami menikah, dia mengatakan silahkan memang kamu senang bekerja, orangnya senang aktif, go ahead gitu. Jadi itu saya juga jalan udah lebih ringan kan kakinya. Nah, saya mungkin yang bisa berikan advice pada saat ini, you have to find a balance with because if you're married and you are in a family, of course then you have to know the balance also ya. Susah jadi perempuan because we are a mother as well. And then we are also a wife gitu, and then we have to work also as a professional. Jadi it's an art gitu ya of being a woman. Gimana sih jawabannya? Ya, I think a lot of balance, and a lot of diplomacy is needed gitu loh at home. A lot of diplomacy because you still have to appear ngalah kan, because you're the wife gitu loh. Masih ada kan stigma itu. And yet kamu mengalah 2 langkah, tapi kamu bisa maju 10 langkah, it's worth it, gitu. Ya kan? Betul. Ya, dengan anak is the same. Kalau dia bilang, Mom, don't go, gitu kan. Sometimes we have to stay home, dan
have to listen to them gitu. Jadi ya susah-susah gampang memang. That's why balance ya. Tetap balance and a lot of diplomacy. Balance and a lot of diplomacy. A lot of diplomacy. My goodness, you have to be really a diplomat deh. Sana sini, you have to be able to ya masuk lah gitu ya. Yeah. Which I'm sure I can already feel and I can already see that you also can. You are like that. I'm learning. Hopefully I am. But yeah, definitely. I can feel your energy. I'm loving this conversation so much, Bu Mili. Very thankful karena kayaknya banyak sekali insight juga gitu yang bisa aku dapetin. Satu pertanyaan terakhir, berapa lama sih breakthrough-nya Bu Mil waktu awal mulai ke there you go, this is like the breakthrough gitu finally? I would say around 5 years lah. Wow. Itu susah sekali itu. Dan itu betul-betul susah. I mean the first 5 years I had to face yang tadi, that issue. And then after that issue, then I have to face the realities of being an early stage entrepreneur. And that's difficult, you know, because I have to always remember and I have to formulate the best business model. Yeah. After that, we need to revise the business model all the time, right? Jadi itu the first 5 years, I think it's a critical years for an entrepreneur, whether you make it or you don't make it, gitu. Yes. Yeah. Thank you so much. 5 years. Kita semua harus sabar. 5 mau years. Mulai sesuatu Sabar. Berarti ya. You have to, because your life is only one day at a time anyway. You're not going anywhere. You cannot escape life, right? That's true. Yeah. Since we cannot escape life, might as well enjoy it, being in the moment, imagine all the good things, be confident like you said. Yes, you can, definitely. You, of all people, also can do it. Thank you so much. Terima kasih banyak Bu Mili sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya di Good Shot kali ini. Hopefully I can see you sometimes in Bali. Yes, I go to Bali quite often because I love Bali. Who doesn't? As we all do. That was Ibu Mili yang sudah ngobrol-ngobrol seputar bagaimana mendirikan Tatler, guru semua, dan juga mindset yang bisa kita adapt in our real life. Stay tune terus untuk the next Good Talk.